Kembali lagi bersama episode Ota Film. Kali ini kita bakal menceritakan sebuah kisah tentang tentara Navy SEAL, di mana mereka mendapatkan misi untuk menangkap pimpinan Taliban bernama Ahmad Shah. Namun medan yang mereka dapati untuk mengintai target mereka sangatlah sulit dan begitu ekstrim. Bahkan mereka pun tidak mendapatkan jaringan telekomunikasi di medan tersebut, sehingga komunikasi mereka dengan markas terputus. Bagaimanakah survive mereka untuk menuntaskan misi yang terbilang ekstrim ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film berawal di suatu pagi di pangkalan udara di mana Murphy yang baru terbangun dari tidurnya mendapatkan pesan dari istrinya tentang hari jadi perkawinan mereka dan Matt yang tengah asik bermesraan dengan kekasihnya melalui chattingan. Murphy by 1 point. Murph. By 1. I gotta focus on his face. Setelah melakukan aktivitas seperti biasa di pagi hari, tibalah saatnya Red Wing mendapatkan misi dan bersiap-siap untuk pembahasan taktik pada misi ini. Saat pembahasan taktik ini, mereka mendapatkan misi di Afghanistan untuk memberantas kelompok Taliban, di mana target utama mereka adalah Ahmad Shah sebagai pimpinan kelompok Taliban. Di scene lain terlihat kelompok Taliban yang datang ke pemukiman warga dan mengeksekusi salah satu warga itu dengan cara dipenggal. Next, tibalah waktunya Red Wing untuk mempersiapkan perlengkapan dengan segala amunisi untuk memulai misi mereka. Setelah sampai di titik lokasi, pasukan Red Wing pun dikerahkan, di mana pada misi ini mereka diutus hanya berempat, yaitu Murphy, Marcus, Axel, dan Danny. Radio check. Spartan 01, this is Beastmaster. Dikarenakan kondisi titik lokasi yang ekstrim dan sinyal yang susah, Danny mencoba menghubungi markas melalui radio sedikit terganggu. Bahkan perbukitan yang mereka tempati pun terlalu susah untuk memantau target camp Taliban. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke perbukitan lainnya. Setelah mereka pindah ke perbukitan sebelahnya, Murphy dapat memantau markas target dengan jelas dan telah menemukan posisi Ahmad Shah sebagai target utama mereka. Karena posisi mereka yang terlalu terbuka, mereka memutuskan lagi untuk mencari tempat yang lebih tersembunyi. Sewaktu Danny sedang berjaga, mereka nampak melihat warga yang sedang mengembala kambing yang datang ke arah mereka. Tiba-tiba, Get your hand back. What the fuck? Down. Eyes down. karena posisi mereka telah diketahui oleh warga tersebut dan situasi yang hampir keos, akhirnya warga tersebut berhasil ditawan oleh mereka. Di sisi lain, Danny yang mencoba kembali untuk menghubungi markas karena posisi mereka telah diketahui oleh beberapa warga yang sedang mengembala tidak dapat tersambung dengan markas karena sinyal yang begitu susah didapat. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya radio milik Murphy berhasil terhubung ke pangkalan melalui telepon satelit. Karena kondisi sinyal yang begitu jelek, Murphy pun gagal menyampaikan pesan mereka ke pangkalan. Connection sucks. What's up, man? Di situasi ini mereka pun kebingungan karena hanya ada 3 pilihan. Yang pertama, jika tawanan ini dilepaskan dan mereka mendaki bukit untuk berpindah tempat, pasti warga tersebut akan melaporkan keberadaan mereka ke kelompok Taliban. Yang kedua, jika mereka meninggalkan warga tersebut dalam keadaan terikat, pasti mereka akan mati diterkam oleh hewan buas. Dan pilihan ketiga yaitu mereka memutuskan untuk membunuh tawanan tersebut. Di tengah perdebatan yang panjang antara Marcus, Danny, dan X, Murphy pun sebagai penengah memberikan solusi dan perintah kepada mereka untuk melepaskan tawanan mereka saja dan lalu pergi ke puncak perbukitan agar mendapatkan sinyal yang bagus, lalu menghubungi pangkalan untuk meminta menjemput mereka kembali dan pulang ke markas. Setelah sampai di puncak perbukitan, lagi-lagi Danny mencoba untuk menghubungi pangkalan.
Apalah daya, mereka masih juga tidak mendapatkan sinyal. Karena kondisi tempat yang begitu terbuka, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pepohonan agar bisa bersembunyi. Ketika sedang berjaga-jaga di pepohonan, Murphy memutuskan untuk memantau keadaan di sisi perbukitan lainnya sendirian. Namun naasnya di sini Murphy melihat bahwa mereka telah dikepung oleh kelompok Taliban. Benar saja, ternyata tawanan yang mereka lepas tadi telah melaporkan keberadaan tentara Amerika kepada kelompok Taliban. Tidak hanya dari sisi puncak perbukitan, ternyata kelompok Taliban juga telah mengepung mereka dari sisi pepohonan yang lainnya. Di sini Murphy dan kawan-kawan pun bersiap-siap bahwa mereka akan terlibat kontak senjata yang dahsyat dikarenakan mereka telah dikepung oleh kelompok Taliban yang begitu banyak. Setelah kontak senjata berlangsung, Danny yang mencoba untuk menghubungi lagi pangkalan. Menggunakan radionya, tertembak oleh pasukan Taliban pada bagian jarinya. Dan juga diikuti oleh tertembaknya X pada bagian pundaknya. Ketika situasi sedikit tenang, mereka mencoba untuk beralih ke sisi kanan. Namun ketika bergerak, Murphy pun juga terkena tembakan pada bagian perutnya. Di tengah keterhimpitan ini dan banyaknya anggota Taliban yang mengepung mereka, membuat mereka kewalahan. Dan mereka sangat mudah diberondongi oleh beberapa tembakan. Ketika mereka berhasil perlahan menghindar sedikit demi sedikit, akan tetapi naasnya mereka pun terjebak di tepi jurang. Beruntungnya saat melompat ke jurang mereka berhasil selamat karena keadaan jurang yang tidak begitu landai. Lagi-lagi ketika berada di bawah, Murphy kembali mendapatkan tembakan ke arah kakinya. Pasukan Taliban yang terus memberikan serangan yang beruntun kepada mereka membuat mereka kewalahan dan berusaha terus menghindar. Ketika berlari, lagi-lagi Danny pun tertembak dan membuat Danny tidak bisa bergerak. Akhirnya Danny dibantu oleh Murphy dengan cara diseret. Setelah mendapatkan posisi yang sedikit aman, Marcus mencoba menenangkan Danny dan mengobati luka Danny, Murphy, dan juga X. Karena di sini di antara mereka Marcus lah yang tidak begitu banyak kena tembakan. Dengan keadaan Danny yang begitu parah, bahkan beberapa jarinya yang sudah hilang akibat tertembak membuat psikologi Danny sedikit terganggu. Bahkan di sini Danny berteriak sampai akhirnya posisi mereka diketahui oleh pasukan Taliban. Karena mendapatkan serangan lagi, Murphy yang mencoba mencari jalan, ia mendapatkan lagi jurang jalan satu-satunya untuk menghindar. Saat hendak terjun satu persatu, Danny yang dibantu digendong oleh Marcus mendapatkan tembakan dan itu membuat Danny terlepas dari Marcus saat hendak mau terjun. Dan akhirnya Danny pun di sini tewas. Di situasi yang sudah sangat terhimpit dan mereka yang sudah dikepung oleh pasukan Taliban dari berbagai arah, Murphy mencoba menghubungi pangkalan dengan radionya. Dikarenakan sinyal yang susah didapat, Murphy mencoba mengambil keputusan fatal, yaitu memutuskan untuk bergerak ke arah tebing yang lebih tinggi untuk dapat bisa menghubungi pangkalan. Mendengar keputusan Murphy itu, Marcus tidak bisa berkata apa-apa lagi selain hanya dapat melindungi Murphy yang mencoba mencari jalan. Alhasil setelah Murphy berhasil sampai ke tebing yang lebih tinggi, beliau berhasil menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan. Sontak markas mereka pun minta titik koordinat keberadaan mereka. Sayangnya Murphy tidak sempat memberikan titik koordinat mereka, tetapi hanya dapat menyampaikan clue perbukitan tempat keberadaan mereka. Dikarenakan Murphy yang diketahui oleh pasukan Taliban itu pun akhirnya tewas diberondongi beberapa tembakan. Setelah markas pangkalan berhasil mendapatkan info dari Murphy itu pun langsung bergegas mengirim bantuan dengan menggunakan 2 helikopter. Di sini di tengah peperangan yang tersisa hanyalah Marcus dan X yang sudah terlihat kebingungan, akhirnya lega setelah melihat kedatangan bantuan dengan menggunakan 2 helikopter.
Sayangnya kesenangan Markus dan X hanya sementara ketika helikopter hendak mendarat mendapatkan serangan RPG dari pasukan Taliban yang mengakibatkan salah satu helikopter itu meledak dan tersisa hanyalah satu helikopter. Namun helikopter yang satunya lagi tidak dapat membendung serangan yang bertubi-tubi dari pasukan Taliban dan akhirnya memutuskan untuk mundur dan memutar haluan untuk kembali. Lagi-lagi Markus dan X pun kecewa dan satu-satunya cara adalah tetap terus bertahan, namun kondisi mereka yang sudah mulai sedikit sekarat karena telah mendapatkan beberapa tembakan. Di scene ini X yang sudah mulai kehabisan amunisi karena terus mendapatkan serangan dari pasukan Taliban yang terus menghampirinya, akhirnya X pun tewas. Markus yang terpisah dengan X terus mencari keberadaan X. Di saat mencari keberadaan X, kelompok Taliban yang melihat keberadaan Markus itu menembakinya dengan RPG. Syukur tembakan itu tidak mengenai Markus, akan tetapi akibat dari tembakan RPG yang dekat itu membuat Markus terpental. Markus yang masih dalam keadaan sadar setelah mendapatkan tembakan itu tak sengaja melihat celah di sekitar tebing di dekatnya, mencoba untuk bersembunyi dari kejaran kelompok Taliban. Di scene lain, bantuan kembali datang ke lokasi peperangan. Namun bantuan yang menggunakan helikopter itu tidak dapat melihat pergerakan melalui infrared. Akhirnya memutuskan kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar. Next, karena telah merasa aman dari persembunyiannya, Markus yang sudah kewalahan itu akhirnya tertidur. Keesokannya setelah terbangun dari tidurnya, Markus mulai merasakan sakit pada lukanya, mencoba untuk mengobati luka tembakan yang diterimanya. Setelah merasa aman, Markus yang tinggal sendirian mencoba terus berjalan. Saat hendak di tengah perjalanan, Markus melihat genangan air dan langsung menceburkan diri sembari minum karena telah sudah dehidrasi. Di saat meminum air genangan itu, Markus dihampiri oleh warga setempat. Di sini Markus yang sudah kewalahan dan mengira itu adalah kelompok Taliban mencoba mengancam warga itu dengan granat agar tidak mendekat. Namun sebenarnya yang Markus temui itu adalah bukan kelompok Taliban. Tetapi Markus di sini sudah sangat trauma dan tidak mempercayai lagi perkataan mereka. Warga setempat itu mencoba menenangkan Markus dan membujuknya agar percaya bahwa ia benar-benar ingin menolong Markus. Karena warga setempat itu mendengarkan suara kelompok Taliban yang sudah mendekat, mau tidak mau akhirnya Markus menuruti orang itu sembari memegang granat di tangannya. Di sini tidak semua warga Afghanistan yang pro kepada Taliban. Bahkan juga ada beberapa yang pro kepada tentara Amerika. Bahkan sebagian warga Afghanistan pun juga memiliki konflik dengan kelompok Taliban yang dipimpin oleh Ahmad Shah. You know where to find the Americans? Show me where we are. Zakafir Saddam! Who is that? Who is that? Aram? I will fucking kill you right now. Do you help me? I am. American. Okay? Next scene di mana pasukan Taliban yang terus mencari keberadaan Markus dengan mengikuti jejak darah Markus akhirnya dapat mengetahui keberadaan Markus dan memeriksa semua rumah yang ada di pemukiman tersebut. Lalu kelompok Taliban itu akhirnya mengetahui keberadaan Markus dan menyeret keluar, bahkan hendak mengeksekusi Markus dengan cara dipenggal. Saat hendak mengeksekusi Markus, beruntungnya kelompok Afghanistan yang pro-Amerika datang menyelamatkan Markus dan mengancam kelompok Taliban itu dengan senjata yang dimilikinya. Alhasil pun di sini kelompok Taliban itu mengalah dan pergi meninggalkan warga itu. Bersyukur di sini Markus pun selamat dari kelompok Taliban. Keesokannya setelah mengetahui keberadaan tentara Amerika, kelompok Taliban kembali mengumpulkan amunisinya untuk menyerang pemukiman tempat di mana Markus berada. Di scene lain, Markus yang sudah tidak makan selama 2 hari terlihat lahap sekali menyantapi makanan yang diberi oleh warga yang menolongnya itu. Namun tiba-tiba kelompok Taliban pun kembali dengan pasukan yang begitu banyak untuk menyerang pemukiman itu. Sontak kondisi pun kembali keos. Saat menemukan Markus, salah satu kelompok Taliban itu sempat bertarung sengit dengan Markus. Di keterhempitan ini akhirnya Markus ditolong oleh anak kecil dari keluarga yang menolongnya itu dengan memberikan pisau kepada Markus.
akhirnya datanglah beberapa helikopter milik tentara Amerika yang membuat serangan kembali ditaklukkan dan meratakan kelompok Taliban. Lalu warga setempat memberitahu keberadaan Markus kepada tentara Amerika, dan saat dievakuasi, Markus terus mengucapkan terima kasih kepada warga yang menyelamatkan nyawanya. Setelah semua dapat teratasi, akhirnya Markus berhasil kembali ke pangkalan dengan selamat. Namun tidak dengan temannya yaitu Murphy, X, dan Danny yang telah gugur pada misi ini. Dan filem pun tamat.